Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniswatul Hikmah dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 1, yaitu Hakikat Pembelajaran Kelas Rangkap atau PKR. Untuk KB yang pertama, hakikat PKR. PKR adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Tujuan, fungsi, dan manfaat PKR dapat dikaji dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity, yaitu jumlah, dan equity, pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, ekonomis. PKR dari segi aspek ekonomis, PKR lebih efisien. Yang ketiga, aspek pedagogis. PKR dapat melatih kemandirian siswa. Yang keempat, keamanan. Nah, prinsip-prinsip dalam PKR. Prinsip-prinsip secara umum yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan individual murid yang harus diperhatikan guru. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, belajar hanya terjadi jika murid aktif, sehingga guru harus berusaha mengaktifkan murid. Sedangkan prinsip-prinsip secara khusus. Yang pertama, keserampakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang secara serempak atau bersamaan harus bermutu dan bermakna. Artinya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan murid dan dikelola secara benar. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Yang keempat, dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, bagaimana bentuk PKR pada saat ini? Praktek PKR di lapangan masih banyak yang menyimpang dari gambaran PKR yang ideal. Pembelajaran lebih banyak berlangsung secara bergilir sehingga banyak waktu yang terbuang. Pemanfaatan sumber belum maksimal, supervisi guru terhadap belajar murid masih kurang. Sebagai akibat dari semuanya ini, kadar waktu keaktifan akademik menjadi rendah. Pembelajaran membosankan, tentu saja hasil belajar tidak sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana bentuk PKR yang ideal? PKR yang ideal, yang secara terencana menerapkan prinsip-prinsip PKR, akan menyebabkan belajar menjadi kreatif, memanfaatkan sumber belajar, murid aktif, iklim kelas ceria, menyenangkan, sehingga muncul kerjasama dan persaingan yang sehat antar murid. Pembelajaran yang seperti ini jelas meningkatkan kadar waktu keaktifan akademik, sehingga hasil belajar juga meningkat. Guru PKR yang ideal harus mampu berperan sebagai administrator, perancang kurikulum, pembawa pembaruan, dan penasihat, di samping profesional serta kreatif. Demikian, terima kasih.